Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Tak ada kata yang paling pantas kita ucapkan kecuali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berjumpa kembali di bulan suci Ramadan kali ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, tak terasa kita sudah berada di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Sebagaimana biasanya, bulan puasa adalah momentum kita untuk selalu bertakar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah 83, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang berbahagia, tentu puasa adalah salah satu madrasah tarbiyah kita untuk bisa menambah, untuk bisa menguji kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara amalan-amalan yang dianjurkan di bulan suci Ramadan adalah qiyamul lail. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, man qoma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kalau malam hari itu kita melaksanakan ibadah qiyamul lail, maka dosa-dosa yang pernah kita kerjakan pada masa lalu itu akan terhapuskan. Maka oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, tentu puasa ini menjadi salah satu, lagi sekali saya sebutkan bahwa tempat kita untuk menguji iman, menguji kekuatan diri kita terhadap ujian-ujian yang hari ini kita bisa rasakan sangat luar biasa. Kemudian yang kedua di antara amalan tersebut adalah qiraatul Quran. Setelah kita qiyamul lail, kalau di kampung-kampung biasanya kita melaksanakan ibadah tarawih. Tentu hampir semua mushola, hampir semua masjid itu ramai sekali. Dari yang kecil, besar, orang tua, dewasa itu ba'da isya mereka hadir ke mushola-mushola, ke surau-surau untuk melaksanakan qiyamul lail. Bisa juga dilaksanakan pada saat pada isya atau nanti tengah malam. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah qiraatul Quran. Ini tentu disebutkan juga puasa adalah sebagai bulan di mana Al-Quran diturunkan di sini. Syahrul Quran gitu. Maka mulai hari ini kita akan coba membiasakan diri dari pagi, mungkin ba'da sholat duha, kemudian ba'da sholat zuhur kita biasakan tilawah minimal dua halaman lah satu kali sholat. Kalau kita kalkulasikan misalnya hitungan 5 kali sholat dengan 1 juz itu misalnya ada 10 lembar, maka kita bisa khatam 1 bulan sekali. Itu paling malas lah. Tapi tentu di bulan puasa ini tidak hanya persoalan itu saja sebenarnya yang perlu menjadi hal-hal yang perlu kita tingkatkan. Nah, kalau bisa misalnya kita bisa hatamkan Quran ini sekali dalam sebulan puasa misalnya, atau bahkan bisa lebih gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah amalan-amalan berikutnya adalah bersedekah. Ini sangat penting. Karena untuk bisa menambah amalan-amalan baik itu tidak hanya dengan membaca Quran, kemudian maka ada cara-cara yang lain. Salah satunya adalah juga dengan kita bersedekah. Momennya adalah di bulan puasa ini, bahkan bisa diperjanakan. Kalau kita terbiasa misalnya bersedekah itu di tahun-tahun selain bulan puasa misalnya, atau di bulan-bulan selain bulan puasa, itu pahalanya itu biasa saja. Tidak seperti di bulan-bulan puasa ini. Karena pahalanya itu 2 kali lipat gitu. Misalnya kita memberikan zakat fitrah, kemudian memberikan zakat, membagikan kurma kepada orang
yang berpuasa, atau bahkan mengumpulkan anak-anak yatim, bahkan orang-orang miskin yang wal fuqara itu kita bisa kumpulkan, kemudian kita berikan di situ. Itu yang ketiga. Yang terakhir adalah berbagi antar sesama. Ini mungkin hal yang sangat sepele yang seharusnya dilakukan oleh orang Islam, itu apalagi di bulan puasa ini. Tentu berbagi dengan tetangga atau berbagi dengan orang-orang yang memang sangat membutuhkan, itu mungkin salah satu juga bagian daripada amalan-amalan yang sangat perlu untuk kita lakukan di bulan puasa ini. Sehingga kita tidak hanya puasa secara fisik, tetapi juga kita puasa secara non fisik. Tidak hanya teoritis saja. Amaliyah tidak hanya tidak hanya fisik kita yang tetapi juga seluruh arkan kita itu juga berpuasa. Dengan cara kita mencoba menyampaikan kepada masyarakat bahwa orang Islam itu berpuasa, tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan dahaga, tidak hanya menahan haus, tetapi mereka sangat peduli dengan lingkungan sekitar. Ini bagian daripada kesimpulan besar bahwa kita berpuasa hari ini tidak hanya persoalan kita untuk diri kita ya, tetapi juga untuk orang lain. Ada banyak tetangga-tetangga kita yang kadang tidak bisa berpuasa, tidak berbuka puasa bisa dengan makan, sementara kita juga sangat menikmati ya. Nah, kepedulian kita itu mungkin menjadi salah satu konsen kita terhadap bagaimana nilai puasa itu bisa tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada bekas, ada asar yang ditimbulkan dari puasa tersebut. Misalnya yang dulu kita tidak pernah peduli dengan sesama, mulai hari ini kita coba berbagi, masak sedikit jadi banyak gitu. Itu kan bagian daripada puasa ini menjadi salah satu madrasah sekaligus ujian buat kita gitu. Agar semakin bertambah hari ini, semakin banyak yang bisa kita berikan kebaikan itu kepada orang. Kalau dulu mungkin sebelum puasa tidak banyak. Karena khairun nas anfa'ul nas itu. Mungkin hari ini kita coba bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari, dan momennya pas di bulan puasa ini. Supaya kita sebagai khairun nas itu, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Tidak hanya untuk diri kita loh. Karena puasa itu bukan hanya untuk diri kita, tapi juga bagaimana orang bisa. Yang dulu kita lihat orang miskin tidak bisa makan, maka kita juga bisa merasakan. Nah, itu beberapa hal-hal yang sangat perlu dilakukan oleh orang yang melaksanakan ibadah puasa. Tadi saya sebutkan pertama adalah qiyamul lail atau sholat tarawih, kemudian qiraatul Quran, yang ketiga bersedekah, yang keempat adalah berbagi dengan sesama. Itu mungkin empat hal yang saya sebutkan sebagai sesuatu yang sangat perlu untuk kita kerjakan. Mungkin yang kelima adalah menjaga lisan. Ini yang sangat perlu. Karena di bulan puasa ini, kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mewajibkan kita untuk menahan diri ya. Oke lah, imsak itu kan menahan gitu. Tetapi tidak hanya dahaga saja, tetapi segala aktivitas yang bisa mengurangi bahkan bisa membatalkan puasa itu juga sangat perlu untuk kita jauhi bersama. Mungkin sekian yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.